Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertemuan kedua ya. Lebih semangat dibandingkan yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para ustaz, ustazah, dewan guru, dan juga yang paling utama adik-adikku semuanya yang saya cintai dan saya rindukan. Pagi hari ini kita berkumpul kembali, mudah-mudahan tidak bosan. Kita semuanya berkumpul di masjid, di sekolah Al-Hikmah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Semuanya pada puasa? Insya Allah. Hari ini tahu hari keberapa? Hari ke? Kok 17 sih? Oh iya. Paling ada yang puasanya dulu Sabtu, ya. Ada yang puasanya dulu Ahad. Iya. Insya Allah hari ini hari ke-18. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya adik-adikku yang tercinta di sini puasanya terus lancar sampai hari terakhir, kemudian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyharan. Barang siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, kata Rasulullah, maka aku akan memberikan solawat kepadanya 10 kali, kata Allah. Jadi kalau adik-adik di sini membaca solawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tadi membaca Allahumma sholli alaihi, itu membaca satu kali oleh Allah, adik-adik ini mendapatkan sholawat, mendapatkan keselamatan sebanyak 10 kali di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan minimal dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Berarti kalau satu sholawat biasanya 10 kali, berarti di bulan Ramadan menjadi berapa kali? 100 kali. Tadi sudah menjawab sholawat 2 kali. Tambahkan lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali, kali 100 berapa? 300. Dan amal ibadah yang tidak pernah ditolak oleh Allah itu adalah sholawat. Sholat misalnya, kalau ada adik sholat sering khusyuk apa sering gak khusyuk? Ngaku yang sering khusyuk angkat tangan. Masya Allah, sesambar becek.
Ya, Sek sholat Allahu Akbar. Wah, khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunciku motor monek di. Sik kunciku motor ning ndi ki motorku tak kunci apa urung ngene Pak Kira yo. Kalau sholat gerayai Ar-Rahmanir-Rahim. Ora enek ning sebelah kiwa. Ning ndi motor? Enek suara ning arep dundung-dundung. Motorku gak iso doe. Belum selesai Al-Fatihah sudah tidak khusyuk. Allahu Akbar, rukuk. Sebelah kiri dhek di sebelah kanan. Digerayai San. Loh, kok ora enek ning endi ya? Sampai salat Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu noleh dilihat nyelempit ning pojokan sebelah kiri, saku sebelah kiri mau kok ndak kroso ya. Di sholat memikirne kunci mulai akhir awal sampai salam. Sholatnya orang yang tidak khusyuk belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga puasa. Kata Rasulullah, banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Siapa itu? Puasanya orang-orang yang suka ngerasani kancane. Ini biasanya rasa-rasanya cah wedok-wedok ini biasa. Ya. Karena orang putri itu kan dari keturunan Siti Hawa. Hawa ini mangapha. Lek calon larang keturunan Nabi Adam. Adam ini hati-hati. Memang kata Rasulullah, ujian terberat umatku itu kalau laki-laki ada pada matanya, kalau wanita ada pada mulutnya. Sik meneng dulu karo kancane disenggol rasane. Lha to kan ora sinau nilai wapi. Bila ora nyuntuk kancane kok iso. Rasane. Akhirnya puasanya hilang pahalanya. Lah kalau laki-laki iki kelemahannya ada matanya. Makanya lek duwe HP hati-hati ya. Ayo dicek HP dhewe-dhewe. Kalau sampai bulan puasa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, posomu ora batal, posone tetap harus dilakukan karena wajib, tapi pahalanya hilang. Tidak mendapatkan pahala apa-apa. Sholat belum tentu diterima puasa. Sholatnya kalau tidak khusyuk. Puasa belum tentu diterima puasanya kalau melakukan sesuatu yang amaliyah itu bisa menyebabkan hilangnya pahala. Tapi sholawat, adik-adik semuanya baca sholawat dalam keadaan apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholawat ini adalah amal yang sangat luar biasa. Jangan dilupakan. Sholawat adalah salah satu amal yang paling luar biasa. Ini ada suatu kisah ini. Ada suatu ketika seorang habib, seorang ulama ini naik kendaraan berupa kapal laut bersama dengan awak kapalnya di suatu tempat. Sampai kemudian mereka mendarat di sebuah pulau yang sangat terpencil. Di sana ada seorang nelayan yang sangat tua. Ini nelayannya ini didatangi oleh seorang habib tadi.
Kemudian dia diajak ngobrol, ditanya, itu sambil baca sholawat. Tapi sholawatnya aneh. Sholawatnya gini: Shollu ala nabi, shollu ala nabi, shollu ala nabi. Namanya orang tua yang bacanya sambil gemeter gitu ya. Shollu ala nabi, shollu ala nabi, shollu ala nabi. Sama Habibnya tadi ditegur, Mbak, mohon maaf kalau baca sholawat bukan shollu ala nabi, tapi Allahumma sholli ala nabi atau Allahumma sholli ala Muhammad. Piye kuwi? Saya ndak tahu. Taunya saya shollu ala nabi. Salah, Mbah. Kalau shollu ala nabi itu justru menyuruh orang sholawat, bukan bersolawat, Mbah. Bacanya Allahumma sholli ala Muhammad, Mbah. Piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus Mbak, betul kayak gitu Mbak ya. Yang betul bacanya gitu Mbak. Kemudian dia baca akhirnya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Habib dan seluruh rombongan tadi selesai istirahat di pulau itu, kemudian kembali berlayar. Pada saat mereka berlayar sampai di tengah lautan, ini tiba-tiba di sebelahnya kapal yang dinaiki oleh Habib tadi, itu ada kakek nelayan tadi jalan kaki lari menutupi kapal tadi, kemudian manggil Habib tadi, Beb, sebentar Beb, mau tanya, tadi bacanya gimana Beb, saya lupa. Ini Habibnya kaget luar biasa. Baik tadi bisa jalan di atas laut, hanya sekadar baca shollu ala Muhammad, padahal bacaannya salah. Katanya Habib, wes bas sembarang, terus bener jenengan. Karena dia merasa bahwa orang ini adalah orang yang istimewa. Amalannya apa? Amalannya sholawat. Hatinya nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saking cintanya kepada Rasulullah, maka sesuatu yang mustahil itu pun bisa dilakukan. Jadi kalau adik-adik ini punya hajat, punya sesuatu yang diinginkan, kemudian ingin cepat terkabul, perbanyak baca sholawat. Kuncinya di situ. Ya. Baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Ustaz kembali hadir di sini untuk mengulang kembali tentang pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita, apalagi pada generasi muda seperti kalian-kalian ini. Pada saat bulan Ramadan, seperti yang disampaikan Ustaz beberapa waktu lalu, bulan Ramadan disebut juga dengan sebutan Syahrul Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Bukankah Al-Quran itu turun sepanjang waktu, mulai dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai kemudian Nabi Muhammad wafat 23 tahun setelahnya. Tapi kenapa kemudian bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran? Nah, ini rahasianya. Jadi adik-adik, ternyata Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Yang pertama, Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz di tempat yang sangat agung,
di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu menuju ke langit dunia, disebut Baitul Izzah. Nah, itu diturunkan seluruh Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, diturunkan seluruhnya pada saat itu, yaitulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul. Bareng-bareng ya. Saya baca dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bersama-sama. Inna. Pada saat itulah diturunkannya Al-Quran. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke langit dunia, itu secara bertahap. Dan kemudian salah satunya disebut malam nuzulul Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Kapan itu? Yaitu pada saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Nabi Muhammad ini di usia beliau yang ke-40 tahun ini mikir, umat yang ada di Mekah, kaum Quraisy itu nyembah berhala. Nabi Muhammad mikir, kok yang disembah berhala ya? Patung kok disembah? Padahal waktu itu Nabi Muhammad juga belum tahu siapa yang harus disembah. Tapi tidak pantas ini, masa patung kok disembah? Kemudian ketika ada orang yang melahirkan, kalau yang dilahirkan bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Makanya ada semua yang di sini yang putri-putri harus bersyukur lahirnya zaman sekarang, bukan zaman Nabi Muhammad dulu sebelum dijadikan nabi. Jadi kalau ada anak perempuan yang dilahirkan, bayi perempuan lain, itu orang tuanya malu luar biasa. Langsung kemudian pergi ke belakang rumah, ambil cangkul, dicangkul tanahnya, dimasukkan bayi itu di dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah, ngeri sekali. Makanya pernah suatu ketika Sayyidina Umar, pada saat beliau sudah masuk Islam, ini suatu ketika para sahabat melihat Sayyidina Utsman atau Sayyidina Umar ini nangis gitu. Kenapa Sayyidina Umar nangis? Ditanya oleh sahabat, kemudian diberitahukan, Sayyidina Umar itu nangis karena teringat dulu sebelum dia masuk Islam itu pernah punya anak. Anaknya perempuan, tapi Sayyidina Umar tidak tahu kalau anaknya perempuan. Loh, kok bisa tidak tahu? Iya, istrinya Umar pada saat Umar masih jahiliyah itu ketika melahirkan, begitu tahu bayinya perempuan, langsung dibersihkan, diberikan baju, dan kemudian diberitahukan kepada suaminya bahwa ini adalah anak laki-laki. Zaman dulu itu seorang ayah tidak ikut-ikutan ngurusi bayinya. Sampai anaknya ini usia 7 tahun, Sayyidina Umar nggak tahu kalau anaknya itu perempuan. Suatu ketika, karena namanya bapak ya, ini pengen anaknya ini bisa berkuda. Akhirnya dia ngajak anaknya ini berkuda, mau diajari berkuda usia 7 tahun. Begitu diajak main, diajak berkuda, di tengah-tengah
Pada saat sedang diajar, tiba-tiba ini anaknya bilang, "Abi, aku pengen pipis." "Oh ya sudah, sana pipis di sana agak jauh." Ya kalau zaman kan kita Tegalan. Dulu karena di padang pasir agak ke sana ya. Nah begitu kemudian pipis dibukakan celananya, baru tahu marah merah padam Sayyidina Umar. Ternyata anaknya itu perempuan. Langsung dia mengambil alat, mengambil pedangnya, dia cangkul tanah, kemudian dikeruknya sampai dalam. Anaknya kemudian begitu sudah selesai buang air kecil, dia dorong menuju ke lubang tanah itu, kemudian ditutup, dikubur hidup-hidup. Mengerikan sekali. Membayangkan itu, mengingat hal itu, Sayyidina Umar menangis. Ya Allah, dulu aku menjadi orang yang sangat jahil, menjadi orang yang sangat bodoh. Dan sekarang adik-adik yang ada di sini, karena adanya cahaya Islam, adik-adik di sini yang wanita bisa duduk sama derajatnya dengan yang laki-laki. Alhamdulillah. Itulah yang harus disyukuri. Kita ini beragama Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi kalian semuanya, bagi kita semuanya, sehingga kita bisa hidup dengan penuh damai, dengan penuh ketenangan. Harus perbanyak bersyukur. Dan dengan beragama Islam, kita adik-adik semuanya menjadi orang yang beruntung karena memiliki mukjizat yang namanya Al-Quran. Satu-satunya umat Nabi yang memiliki mukjizat adalah umat Islam. Ya, masih ingat bagaimana umatnya Nabi Musa? Nabi Musa itu mukjizatnya berupa apa? Berupa tongkat dilempar menjadi anakonda, menjadi ular yang sangat besar. Tapi begitu Nabi Musa kemudian wafat, tongkatnya tidak bisa diwariskan kepada umatnya. Begitu juga Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman ini punya mukjizat, bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan kucing, bisa bicara dengan semut. Ya, ada semut jalan itu bisa ngomong. Dengar itu Nabi Sulaiman. Ya. Begitu Nabi Sulaiman bersama rombongan lewat, ada semut yang di tengah jalan. Awas, ada rombongan Nabi Sulaiman. Hati-hati, kita minggir. Itu Nabi Sulaiman bisa dengar itu. Kemudian Nabi Sulaiman juga bisa terbang. Bisa terbang menaiki angin. Ya. Ada di antara kalian, ya. Tapi kemudian mukjizatnya itu tidak bisa diturunkan kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya adalah Al-Quran. Dan kemudian mukjizat ini diturunkan kepada kalian semuanya. Apalagi sudah menghafal Al-Quran, Al-Quran ada di dada hati kalian semuanya, maka itulah mukjizat yang terbesar yang harus disyukuri. Alhamdulillah. Sering kali kita ini masih berpikir, mosok Al-Quran mukjizat. Bagaimana bisa Al-Quran kok sebagai mukjizat? Mukjizat itu ya bisa terbang, bisa membelah lautan, itu mukjizat. Jangan salah, ya. Al-Quran ini mukjizat. Buktinya apa? Di antara kitab-kitab agama yang lain tidak ada yang bisa dihafalkan. Satu-satunya kitab yang bisa dihafalkan adalah Al-Quran.
Makanya ada musabaqah hifdzil Quran, lomba menghafal Quran. Belum pernah ada musabaqah hifdzil Injil, tidak ada. Bahkan pemukanya, para pendetanya itu juga nggak hafal Injil. Tapi Al-Quran mulai dari yang anak-anak sampai orang tua itu hafal Al-Quran. Padahal Al-Quran itu halamannya banyak sekali. Ada yang tahu berapa jumlah halaman Al-Quran? 604 halaman. Itu bisa hafal, bagaimana luar biasa. Inilah mukjizatnya. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan sesuatu yang belum terjadi dulu dan sekarang sudah terjadi. Maka kita harus bersyukur adik-adik semuanya yang memiliki hafalan Al-Quran di dalam dadanya. Itu jangan sampai hafalan Al-Quran itu hilang. Tambah lagi, kalau di sekolah sini programnya menghafal sekarang sudah berapa juz berarti? Sudah berapa juz? Juz 30 sudah hafal? Juz 29 sudah hafal? Juz 1 sudah hafal? Insya Allah. Juz 2 sudah hafal? Hapus itu ya. Ketika seseorang menghafalkan minimal ya surat Al-Mulk, surat Tabarak sudah hafal ya. Surat Tabarak sudah hafal jos. Ini sudah pernah tahu kisahnya, ada orang yang mau mendapatkan siksaan ya. Ini suatu ketika Rasulullah ini ada di kubur, ada di makam seseorang, kemudian mendengar ada bacaan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iki ning kuburan krungu enek suara Al-Mulk dibacakan. Jalan sampean ning kuburan ora enek sapa-sapa. Terus enek wong sing maca ngono wedi apa ndak? Ndak ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus ini ada suara tapi tidak ada rupa. Sahabat tanya, ya Rasul, siapa itu? Ternyata itu adalah bacaan yang terdengar dari dalam kubur. Itu di dalam kuburan orang yang meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dia di dalam kubur, orang-orang setelah menguburkan dia, kemudian semuanya pulang, sepi sekali di dalam. Terus kemudian tiba-tiba ada malaikat. Siapa namanya malaikatnya? Munkar Nakir datang ke alam kubur, kemudian tanya, "Man rabbuka?" Ada siapa wakil? Iki saya aku loh saya ngomong. Apalagi di malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir itu besar luar biasa, matanya bulat, giginya panjang. Dia mengatakan ada taring yang di atas bisa menancap ke bumi, kemudian taringnya yang bawah langsung menjulang ke langit. Itu datang kepada salah seorang, ya bukan salah seorang, ya semuanya yang meninggal dunia. Kemudian dia membawa, ada yang membawa gada atau rantai. Kemudian teriak tadi, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, langsung cetar ngomong. Diomongin. Ini orang kalau dia tidak bisa jawab atau jawabannya salah kayak itu tadi,
Siapa Tuhanmu? Yesus. Oh, langsung disabet. Makanya ada cerita kan, ada orang yang dikuburkan, pernah ada di berita kan itu. Kemudian baru dikubur, ternyata tempat kuburnya salah, bukan di situ. Ini di pemakaman umum ada 2 orang yang meninggal, sama-sama meninggal. Kemudian ini dikeruk kuburannya itu tadi, makamnya disiapkan. Yang satunya datang salah, keluarganya salah naruh jenazahnya tadi. Masih beberapa jam kemudian dibongkar, mau dimasukkan ke kuburan yang satunya. Itu badannya sudah hangus, sudah sobek-sobek kulitnya seperti orang terpanggang. Ini fisiknya. Nah, kembali ke kisah tadi, malaikat Munkar Nakir yang akan menyiksa seseorang di alam kubur. Dia melihat orang itu waktu di dunia sering melakukan maksiat. Apa tandanya melakukan maksiat? Baunya tidak enak. Kalau yang sering melihat foto, gambar atau video yang gak jelas, itu matanya baunya busuk. Kalau yang sering rasan-rasan, ini mulutnya baunya busuk. Malaikat Munkar Nakir sudah siap-siap ini, mau menyiksa orang itu, tapi tiba-tiba kemudian ada seseorang yang menghalanginya. Siapa itu? Namanya Tabarok. Begitu ini Munkar Nakir mau menyiksa orang ini, Tabarok ini kemudian menghalangi. Stop, jangan siksa dia. Siapa kamu? Aku Tabarok. Jangan menghalangi. Kamu tidak boleh. Pokoknya wong loro dulu-duluan. Dia pernah melakukan kemaksiatan di dunia, maka aku harus siksa. Katanya Tabarok, kamu tidak boleh menyiksa dia karena dulu waktu di dunia dia pernah menghafalkan aku dan setiap malam membaca aku sebelum tidur. Tabarok ini menjaga orang itu tadi, jangan sampai orang itu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Kemudian karena bertengkar dua orang ini, tidak terima, ya sudah, ayo sekarang kita pergi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanya siapa yang paling betul. Kemudian mereka menghadap Allah. Oleh Allah ditanya. Kata Allah, bagaimana akhirnya? Yang dimenangkan adalah Tabarok. Karena orang ini di dalam hatinya ada Tabarok. Dan Tabarok ini kalau disiksa Munkar Nakir dia ikut tersiksa. Dia tidak boleh disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, maka orang itu tadi di dalam kuburnya tidak jadi disiksa oleh malaikat Munkar Nakir karena membaca dan menghafalkan surat apa? Tabarok. Sekali lagi bersyukurlah kalian yang saat ini sudah hafal tidak hanya surat Tabarok tapi juga hafal juz 29. Mudah-mudahan menyelamatkan kita semuanya kelak di alam kubur. Kembali lagi pada saat Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Nabi Muhammad ceritain, para sahabat berkumpul semuanya di sini seperti ini. Nabi Muhammad cerita, dulu ada salah seorang nabi namanya Syam'un al-Ghazi. Nabi Syam'un ini nabi yang luar biasa hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Ini tiang yang ada di masjid ini
kalau disentuh oleh Sam'un ini bisa rubuh. Jajar itu mohon rokan rubuh enggak. Ini Nabi Sam'un kalau memegang tiang ini gedung kemudian dia sentuh langsung rubuh. Kuatnya luar biasa. Dia mengajak seluruh umat pada zamannya untuk masuk agama menyembah Allah. Tapi ternyata tidak ada satupun yang mau menyembah Allah, termasuk raja yang sangat zalim pada saat itu. Sampai akhirnya suatu ketika raja yang zalim itu mengumumkan sayembara. Wahai masyarakat, barang siapa yang bisa mengalahkan Sam'un akan aku berikan hadiah berupa emas. Akhirnya istrinya Nabi Sam'un ternyata ini juga kafir. Nabi Sam'un tidak tahu kalau istrinya itu kafir. Dia ingin, istrinya itu ingin mendapatkan hadiah emas dari raja tadi. Sampai akhirnya ketika suatu ketika pada malam hari Nabi Sam'un itu tidur, istrinya Nabi Sam'un mengikat Nabi Sam'un tangannya, kakinya diikat dengan tali di tempat tidur supaya tidak bisa lepas. Tapi paginya begitu bangun tidur, Nabi Sam'un kaget, kenapa tanganku diikat ini? Karena Nabi Sam'un kuat, dilepaslah kemudian dengan mudah talinya itu. Tanyalah ke istrinya, wahai istriku, siapa yang mengikatku? Aku, suamiku. Kenapa kamu mengikatku? Aku ingin tahu seberapa kuat engkau. Besoknya ketika Nabi Sam'un tidur, diikat lagi ini, tapi diikatnya dengan rantai besi. Beli rantai besi, diikat, digembok, cekrek kaki sama tangannya. Bangun tidur, Nabi Sam'un kaget, loh kok diikat? Tapi Nabi Sam'un dengan mudah dia patahkan rantai itu. Dia tanya lagi kepada istrinya, istriku, siapa ini yang membuat tanganku terikat? Aku, suamiku. Kenapa kamu melakukan itu? Aku ingin mengetahui seberapa kuat engkau. Karena saking cintanya Nabi Sam'un kepada istrinya, Nabi Sam'un cerita, kalau engkau ingin tahu bagaimana membuatku lemah, potong rambutku, ikat bukan dipotong ya, tapi ikat badanku dengan rambutku. Jadi Nabi Sam'un itu rambutnya panjang. Zaman waktu itu panjang sekali. Ya ini saking cintanya Nabi Sam'un cerita, ikatlah tanganku dengan rambutku, aku tidak akan bisa melepasnya. Nah, besoknya langsung diberitahukan oleh istrinya tadi kepada raja, nanti malam aku akan mengikat suamiku dengan rambutnya tadi, kalian semua siapkan bala tentara. Akhirnya betul, malam hari begitu diikat, kemudian bala tentara datang, Nabi Sam'un bangun, dia tidak bisa melepaskan. Akhirnya kemudian Nabi Sam'un dibawa ke kerajaan, diikat dia. Matanya ditusuk dengan pedang, dia buta. Ketika dia diikat, sudah dia tidak punya kekuatan apapun. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kekuatan kepadamu, aku telah dizalimi. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan Nabi Sam'un kembali, dia bisa mengalahkan seluruh bala tentara dan kerajaannya dihancurkan, termasuk istrinya juga meninggal. Akhirnya karena merasa berdosa, Nabi Sam'un kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk beribadah selama 1000 bulan, mulai siang sampai malam tidak pernah berhenti, untuk bisa berdakwah
dan beramal kebaikan. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nabi Sam'un mendapatkan kembali kekuatannya dan kemudian berdakwah dan beramal ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti sama dengan 83 tahun. Mendengar itu, para sahabat setelah mendapatkan cerita dari Nabi Muhammad seperti itu, para sahabat kemudian iri. Ya Rasul, kami juga ingin mendapatkan pahala seperti Nabi Sam'un, mendapatkan pahala 83 tahun beribadah. Nah, kemudian setelah mendapatkan pertanyaan dari para sahabat seperti itu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Qadr itu tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna sesungguhnya anzalna kami turunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam kemuliaan, khairun lebih baik, min dari alfi 1000 syahrin bulan. Maka kalau kita semuanya pada malam itu beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar, pahalanya sama seperti beramal ibadah selama 1000 bulan. 83 tahun siang maupun malam tidak pernah berhenti untuk melakukan amal ibadah. Ada yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan kepada kita semuanya sebagai petunjuk, bukan sebagai hafalan saja. Hati-hati, jangan sampai kemudian yang ada di sini kalian semuanya sudah hafal Al-Quran, akan tetapi tingkah lakunya, sopan santunnya, akhlaknya jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk. Kata Rasulullah, innamal bu'atsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlaknya? Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlak Al-Quran? Kata Siti Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, Al-Quran tidak hanya sekedar dihafalkan. Karena kalau Al-Quran sekedar dibaca, sekedar dihafalkan, dia belum bisa menjadi penyelamat kalau akhlaknya masih jauh dari Al-Quran. Di zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, ada seorang penghafal Al-Quran bernama Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Dia penghafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam ini dia hafal 30 juz, suaranya bagus, akan tetapi dia merasa dirinya paling baik di antara yang lain.
Dia merasa dirinya yang paling benar, yang lain salah. Padahal dia mengajar Al-Quran. Suatu ketika dia tidak cocok dengan khalifah, yaitu Sayyidina Ali. Pada saat Sayyidina Ali menjadi imam, pada saat subuh menjadi imam, Abdurrahman bin Muljam dari belakang mengeluarkan pisau, kemudian menuju ke depan membunuh Sayyidina Ali yang sedang menjadi imam sholat subuh. Dia menusuk Sayyidina Ali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dia bunuh kemudian Sayyidina Ali dengan pisau yang dimegangnya. Padahal dia penghafal Al-Quran, dia tahu isi Al-Quran, tetapi akhlaknya bukan akhlak Al-Quran. Maka hati-hati, jangan sampai kita hafal Al-Quran tetapi akhlak kita bukan akhlak Al-Quran. Salah satu yang menjadi tolak ukur kunci kita semuanya ini memiliki akhlak Al-Quran adalah rasa patuh kita kepada orang tua. Saya tanya, adakah di antara adik-adik di sini yang ayahnya sudah meninggal dunia? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Ayahnya sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia ini ada 5 orang. Silakan turunkan. Siapa di antara yang ada di sini yang ibunya sudah meninggal dunia? Yang ibunya meninggal dunia angkat tangan. 1. Ada 1 orang, 2 orang. Siapa yang ada di sini yang bapak dan ibunya sudah meninggal dunia? Ya. Baik. Ya. Adik-adik, orang tua adalah sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beruntunglah kalian yang memiliki orang tua, karena orang tua inilah yang sudah mendidik kalian semuanya menjadi orang-orang yang diharapkan bermanfaat. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka, diperintahkan oleh Tuhan kalian, alla ta'budu illa iyyah, untuk menyembah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, apabila di antara keduanya sudah berusia lanjut, fala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengatakan uff. Kalau dalam bahasa kita, jangan mengatakan ah. Kalau orang tua kita yang usianya masih muda, ya, masih muda, usia 30, 40 atau 50 mungkin, masih kuat, kemudian
menyuruh kalian semuanya, kalian mengatakan, engkau ada bu seto. Mungkin mereka masih merasa, oh ya sudah, tidak apa-apa, anakku masih kecil. Tapi ketika orang tua sudah berusia lanjut, usianya 60 tahun, ya, kemudian ini tolong diingat-ingat, mungkin saat ini kalian masih SMP, usia orang tua masih belum terlalu tua. Tapi ketika nanti kalian sudah berusia 30, mungkin usia orang tua sudah mencapai 60, orang tua meminta tolong kalian, kemudian kalian mengatakan, itu hati orang tua sakit luar biasa. Maka oleh Allah dikatakan, fala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengatakan di depan orang tua kalian. Itu sangat menyakitkan hati. Wala tanharhuma, janganlah kalian menghardik mereka, jangan membentak mereka. Kalau ada di antara kalian yang ada di sini, tolong diingat, pernah membentak orang tua, segera minta maaf. Karena orang yang membentak, seorang anak membentak orang tuanya, oleh Allah akan langsung diturunkan siksanya di dunia. Orang tua ini adalah sosok yang sangat keramat. Doa orang tua kepada anak itu istijabah luar biasa. Saya masih ingat dulu pada saat saya masih sekolah, setiap mau berangkat minta doa kepada ibu. Bu, mohon doanya, nanti ujian mohon didoakan lancar. Meskipun pas ulangannya angel, itu minta doa kepada ibu, hati langsung tenang. Wis yakin kok nilainya mesti habis. Bahkan ketika saya waktu itu mau masuk setelah SMP, mau masuk SMA ke favorit, minta doa. Dari SMA mau masuk ke universitas, masuk ke fakultas kedokteran, berdoa kepada ibu. Waktu itu semua orang mengatakan jangan masuk sekolah kedokteran, masuknya susah, grade-nya paling tinggi. Tapi waktu itu karena saya sakit, waktu SMA Ustadz pernah kena penyakit liver, kemudian sampai kelas 3 itu tidak masuk sama sekali selama 3 bulan. Kemudian akhirnya punya keinginan pengen jadi dokter. Kenapa? Karena dokter yang nangani saya, yang nangani Ustadz, itu diajak komunikasi susah, diajak konsultasi gak enak. Akhirnya gregetan, aku soalnya pengen jadi dokter, aku pengen jadi dokter, soalnya jadi dokter orang koyok ngene iki. Lek dijak konsultasi penak. Itu dulu waktu SMA punya kepikiran seperti itu. Kemudian akhirnya ikut ujian di fakultas kedokteran, minta doa kepada orang tua. Bu, kula nyuwun dungane mudah-mudahan bisa masuk ke fakultas kedokteran. Karena doa ibu lah kemudian akhirnya saya bisa masuk ke fakultas kedokteran. Begitu masuk fakultas kedokteran, masih 1 tahun, ternyata aktivitasnya di sana padat, mulai pagi sampai malam, kesehatannya tidak memenuhi syarat. Akhirnya saya minta pindah ke fakultas yang lain. Tidak jadi di kedokteran. Akhirnya kemudian tahun berikutnya ujian lagi, minta doa lagi kepada ibu. Bu, minta tolong saya didoakan bisa masuk fakultas ekonomi. Nah kemudian kuliah, masuk ke fakultas ekonomi di UNER atas doa ibu. Gelarnya apa? SE. Tapi di situ SE-nya tidak dicantumkan. Ini.
Dulu kuliah SE karena doa dari ibu. Begitu lulus kuliah di Surabaya, ibu di rumah sendirian. Jadi Ustadz ini, saya ini punya 8 bersaudara. Kakak nomor 1 itu di Semarang, kakak nomor 2 di Jakarta, kakak nomor 3 di Surabaya, nomor 4 di Malang, yang nomor 5 di rumah. Satu rumah dengan ibu, tapi lemah mental. Usianya 40, waktu itu usianya 40 tahun, tapi cara berpikirnya seperti anak usia 3 tahun. Tidak bisa ngomong, bisanya cuma mam, pipis, cuma itu. Dan itu dirawat oleh ibu saya. Karena saya di Surabaya, lulus kuliah, kemudian kerja di Surabaya, setiap pagi telepon ibu, Bu minta doanya saya bisa bekerja di Tulungagung. Kerja apa loh dari Tulungagung? Enggak tahu, yang penting saya bisa kerja di Tulungagung, saya bisa nemenin ibu. Waktu itu kemudian ada ujian PNS, pegawai negeri. Di zaman itu biasanya kalau masuk PNS itu harus bayar. Kalau tidak bayar tidak diterima. Atas doa ibu, bismillah, saya daftar ujian PNS, kemudian tidak bayar uang sepeser pun, diterima masuk sebagai PNS di kota tempat kelahiran saya. Atas doa ibu. Dapat surat cinta. Ustaz, I love you. Baik. Semua orang mengatakan saya adalah orang yang beruntung. Bukan, saya bukan orang beruntung. Setelah saya bekerja sebagai PNS, saya kuliah lagi, ngambil S2, bergelar MSI. Tuh, MSI, singkatannya Mek Sembarang Iso. Kemudian kuliah lagi, ngambil S1 jurusan pendidikan agama. Nah, yang satu dicantumkan di situ adalah jurusan pendidikan agama. Karena doa siapa? Doa ibu. Ketika kalian semuanya masih memiliki ibu, jangan pernah disia-siakan. Karena ibulah yang membuat kalian semuanya berhasil di dunia ini. Al-Quran mengajarkan kepada kalian semuanya untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Salah satu akhlakul karimah sebagai seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua masih hidup, setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ketika kalian memiliki kebaikan, berikan kebaikan itu kepada ibumu. Yang kedua, berikan lagi kepada ibumu. Yang ketiga, ibumu, baru kemudian kepada bapak. Maka jangan pernah sia-siakan ibu kita yang ada di dunia ini. Baik, karena sudah ada surat cinta, ada waktu 10 menit untuk pertanyaan. Ada dulu presnya juga enggak ini? Oh, ada dulu presnya. Silakan yang bertanya dapat dulu pres. Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah ada. Maksud saya kalau yang tidak ada yang bertanya, nanti dulu presnya buat saya. Baik, ada satu pertanyaan dari Putri.
Itu ada pertanyaan, silakan berdiri mic-nya. Kurang kedengaran, coba di atas. Kalau matinya itu nggak dikubur, kalau tetap di Oh iya, terima kasih. Kalau matinya tidak dikubur, apanya juga didatangi mungkar nakir, gitu ya. Pertanyaan yang kedua langsung. Pertanyaan yang kedua, ada? Tidak ada? Baik. Saya jawab dulu. Alam kubur itu namanya alam barzakh. Jadi kubur itu hanya istilah. Istilahnya dikubur gitu ya. Tapi yang betul sebenarnya alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan kelak di yaumil qiyamah. Dibatasi oleh alam barzakh. Di sana kita menunggu datangnya hari kiamat. Pada saat menunggu, kita nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Ditanyai, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau tidak bisa menjawab, kemudian disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya, nah kalau kemudian meninggalnya tenggelam bagaimana? Kalau meninggalnya di laut bagaimana? Tetap, karena nanti berpindah alam, bukan di dalam bumi, tapi di alam barzakh namanya. Adik-adik sekalian, kita itu hanya berpindah alam ya. Dulu sebelum kita lahir di dunia, kita berada di alam rahim. Masih ada yang ingat gak dulu di dalam alam rahim itu, di dalam itu rasanya gimana? Sesak ya? Kok ngerti? Ya. Sebelum di alam rahim, kita itu ada di alam ruh namanya. Alam ruh, pada saat itu kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, apakah kalian semuanya tahu siapa Tuhanmu? Kalian semuanya apakah mau meyakini aku sebagai Tuhan? Kata Allah, bala syahidna. Kita semuanya menjawab. Ada yang pernah ingat dulu pernah jawab itu? Tidak pernah. Di alam roh pernah menjawab, bala syahidna, kami sadar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Maka kemudian karena kita bersaksi seperti itu, oleh Allah kemudian ditiupkan rohnya ke dalam rahim ibu kita. Tapi kalau kita tidak mengatakan bala syahidna, aku tidak bersaksi bahwa kamu Tuhanku, maka tidak jadi ini. Jadi kalian semua yang sudah lahir itu dulu sudah punya perjanjian dengan Allah bahwa kalian harus menyembah Allah. Begitu kemudian di alam rahim ditiupkan roh, rasanya sesek dari Dewa. Kita sekarang di alam dunia itu kalau membayangkan alam rahim sempit. Begitu kita lahir, ibu kita ngeden. Nah, kayak mana gimana? Bahkan nyawa taruhannya hanya demi melihat kalian lahir. Ibu kalian semuanya, ibu kita bertaruh nyawa. Aku mati tidak apa-apa, yang penting anakku bisa lahir dengan selamat. Begitu kita lahir, iya,
ibu kita menangis bahagia. Nah, ketika kita sekarang hidup di alam dunia, kemudian bandingannya dengan alam barzakh, itu luasnya sama seperti perbandingan antara alam rahim dengan alam dunia. Nanti di alam barzakh luas sekali, akan tetapi luasnya itu tergantung dari amal ibadah kita di dunia. Kalau amal ibadah kita di dunia ini banyak kebaikannya, nanti di alam barzakh akan mendapatkan kenikmatan kubur luas sekali. Akan tetapi kalau kita di alam dunia banyak melakukan kemaksiatan, di sana kita dihimpit oleh bumi. Kalaupun tidak dikubur, tetap dihimpit di alam barzakh nanti. Kemudian berbagai macam binatang melata, ular, kalajengking menyiksa orang yang berada di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebagai tanda bahwa hari kiamat telah tiba. Berapa lama itu datangnya? Jauh lebih lama dibandingkan hidup kita di dunia. Bayangkan, sejak zaman Nabi Muhammad lahir sampai dengan hari ini sudah 1500 tahun. Nenek moyang kita, kakek, adik-adik semua yang sudah dikubur, itu lamanya sudah sekian lama di alam kubur, tapi belum kiamat-kiamat. Sedangkan kita di dunia hidup berapa lama? Sekarang 13 tahun, ya. Bahkan nanti ada yang 15. Kalau umurnya panjang kata Rasulullah, sampai usianya 70 tahun, tidak sampai 100 tahun. Sebentar saja hidup di dunia, lebih singkat dibandingkan hidup di alam barzakh. Itu ya pertanyaannya tadi. Apakah kalau di alam kubur nanti juga disiksa malaikat mungkar nakir? Bukan disiksa, didatangi malaikat mungkar nakir. Kalau tidak di dalam tanah di kuburnya, iya, tetap akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Baik, pertanyaan yang kedua. Ya, silakan dari Putra. Saya mau bertanya, ini di luar materi ya. Kenapa kalau Tuhan itu satu agama dibalik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren. Kenapa kalau Tuhan itu satu, agamanya ada banyak? Sekarang agama ada berapa? Di Indonesia itu yang diakui sebagai agama ada 6. Islam, terus Kristen, Protestan, terus Katolik, terus Hindu, terus Buddha, terus Konghucu. Dulu zamannya Islam sudah tadi. Iya. Dulu waktu Ustaz masih kecil, yang diakui agama di Indonesia hanya 5. Konghucu barusan. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden, Gus Dur, itu kemudian agama Konghucu dimasukkan sebagai agama resmi di Indonesia. Dan masih banyak agama-agama yang lain. Lalu bagaimana? Kenapa agama itu bisa banyak? Mana yang betul? Bagi kita, umat Islam harus meyakini bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Lalu bagaimana dengan agama yang lain? Mereka semuanya belum mendapatkan hidayah. Namun demikian, kita tidak boleh mencemooh, menjelekkan agama orang lain.
Karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dulu di Madinah ini masyarakatnya banyak. Ada masyarakat Nasrani. Ada, kalau Nasrani itu sekarang namanya Kristen, ya. Kemudian ada agama Yahudi. Itu Nabi Muhammad kalau jual beli itu juga dengan agama Yahudi juga. Tidak pernah kemudian menyalahkan dan menjelek-jelekan. Tapi pertanyaannya, kenapa agamanya banyak? Jawabannya, agamanya sebenarnya hanya satu saja, yaitu agama tauhid. Dulu di zaman nabi-nabi sebelumnya, oleh para nabi disampaikan kepada umatnya untuk menyembah satu Tuhan. Siapa yaitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Kemudian Nabi Isa mengajak umatnya menyembah Allah. Tapi kemudian umatnya itu membolak-balikkan kitab sucinya. Apa kitab suci umat Kristen? Injil. Injil pada saat masih asli itu di dalamnya mengandung tulisan yang sangat jelas bahwa nanti di hari akhir akan muncul seorang nabi yang akan menggantikan nabi sebelumnya yang bernama Ahmad. Sudah jelas itu di Injil ada. Tapi kemudian saat ini kata-kata itu dirubah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam agama Nasrani itu ada kalimat yang berbunyi nanti ada nabi terakhir yang bernama Ahmad? Dulu waktu Nabi Muhammad masih berusia seperti kalian, usianya 12 tahun, itu oleh pamannya diajak berdagang ke luar negeri. Jadi dulu Nabi Muhammad seusia kalian ini sudah pergi ke luar negeri. Keren. Diajak oleh pamannya pergi ke negeri Syam. Begitu di perjalanan berteduh di suatu tempat, ini didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta ini namanya Buhaira. Buhaira ini bertanya, kalian datang dari mana? Kami datang dari Arab. Siapa anak kecil itu? Dia anakku, kata paman Nabi Muhammad. Dia anakku. Kenapa? Siapa namanya? Namanya Muhammad. Hati-hati ya, tolong bawa dia pulang. Dia sebentar. Sebelum aku tanya lebih lanjut, dia punya bapak atau tidak? Punya, aku bapaknya. Oh bukan, kamu bukan bapaknya. Aku tidak percaya. Ini pendeta bernama Buhaira ini tidak percaya kalau Nabi Muhammad, si Muhammad kecil ini punya bapak itu tadi. Karena apa? Sejak tadi diamati oleh pendeta itu. Ini anak kecil kalau jalan kemana-mana selalu ditutupi oleh awan, tidak kepanasan. Terus waktu di bawah pohon, pohonnya sebelumnya berada di sebelah sana, tiba-tiba itu pohonnya itu daunnya muter. Ini membuat si Muhammad kecil menjadi tidak kepanasan. Ini ciri-ciri Nabi. Tapi ada satu lagi ciri-ciri Nabi, yaitu apa? Sejak kecil dia menjadi penggembala dan dia tidak punya bapak. Di dalam Injil disebutkan bapaknya sudah meninggal dunia saat dia masih di dalam kandungan ibunya. Makanya begitu dia tanya, ini bapaknya siapa? Aku, katanya Abu Thalib. Bukan, kamu bukan bapaknya. Ini Abu Thalib kaget, heran. Kok tahu kamu? Dia bukan anakku. Tahu, karena di dalam Injil dijelaskan dia nanti akan menjadi seorang nabi.
umat Yahudi di negeri Syam sudah menunggu-nunggu. Kalau tahu dia seorang nabi, nanti dia akan dibunuh. Bawa dia pulang. Jangan sampai kamu bawa ke negeri Syam untuk ikut berdagang. Ini pendeta Buhaira sudah tahu bahwa ada seorang nabi. Tahunya dari mana? Dari Injil. Lah kok sekarang kemudian di dalam Injil sudah tidak ada lagi kalimat itu, karena sudah dibolak-balikkan. Ya. Kemudian di dalam Injil saat ini dijelaskan seluruh umatnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan nanti di hari kiamat Nabi Isa ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Isa, mengapa dulu engkau mengajarkan umatmu untuk menyembahmu?" Kata Allah, "Ya Allah, aku tidak mengajak mereka ya Allah. Mereka sendiri yang menyembahku. Aku hanya mengajak mereka menyembahmu." Jadi yang disembah itu seharusnya Allah, tapi kemudian 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal dunia, ada suatu perubahan di dalam Injil yang menyebabkan Nabi Isa menjadi Tuhan, menjadi Yesus yang harus disembah karena dianggap sebagai anak Tuhan. Agama dari dulu sebenarnya cuma satu, disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Islam datang untuk menyempurnakan agama-agama terdahulu. Tapi kemudian banyak umat yang masih merasa tidak yakin, tidak percaya bahwa Islam satu-satunya agama terbaik. Tapi Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agama. Islam harus dari dalam hati dia sendiri. Maka kalian semuanya yang berada di sini merasa sudah menjadi Islam sejak kecil, harus bersyukur mendapatkan hidayah. Karena satu-satunya yang diselamatkan oleh Allah adalah orang yang beragama Islam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la Bersyukurlah kalian semuanya sudah memegang kunci surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baik, 2 pertanyaan sudah disampaikan. Cukup. Mohon maaf yang ada angkat tangan tidak jadi, ya, tidak bisa bertanya. Cukup ada 2 pertanyaan saja. Sebelum diakhiri, Ustadz ada satu video yang mudah-mudahan bisa memberikan makna bagi kita semuanya. Mungkin di antara kalian sudah pernah melihat video ini. Namanya Ibu Pensil. Kisah ini kaitannya adalah agar kita semakin merasakan bahwa ibu kita adalah orang yang
sayang kepada kita. Sehingga kalian sebagai para penghafal Al-Quran, orang-orang atau anak-anak yang setiap harinya diajarkan hafalan Quran, sudah. Iya. Sekarang sebelum diakhiri, iya, coba bayangkan ibu masing-masing yang saat ini sedang ada di rumah atau di tempat yang lain. Adik-adik semuanya, itu tadi adalah gambaran bagaimana seorang ibu masih menyayangi kita sampai kapanpun. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, ibu akan selalu berusaha hadir di tengah-tengah kita, bagaimanapun caranya. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah sepantasnya ditujukan kepada ibu kita, apalagi kita semuanya adalah orang-orang generasi muda yang menghafalkan Al-Quran, generasi yang membaca Al-Quran. Kita doakan semoga orang tua kita, ibu kita, bapak kita menjadi orang tua yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang penuh dengan barokah, diberikan kesehatan yang barokah, diberikan umur yang panjang sampai kita
usia dewasa bisa menatap orang tua kita. Kita semoga bisa membahagiakan orang tua kita. Jikalau kita di dunia saat ini masih usia kita anak SMP, membahagiakannya dengan cara berprestasi, nanti semakin dewasa kita tunjukkan bakti kita dengan cara memperhatikan orang tua kita, menyayangi mereka sebelum mereka meninggalkan kita. Kita akhiri bersama-sama dengan doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikanlah kami generasi Al-Quran yang menjadi generasi penuh dengan akhlakul karimah. Generasi Al-Quran menjadi panutan bagi orang-orang di sekeliling kami. Jadikanlah kami generasi Al-Quran kebanggaan ibu bapak kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa membanggakan kedua orang tua kami. Jadikanlah kami generasi Al-Quran yang bisa memuliakan kedua orang tua kami. Tidak hanya mulia di dunia ya Allah, tapi mulia kelak di akhirat. Ampuni kami ya Allah, jikalau kami selama ini selalu menyakiti kedua orang tua kami. Kami ingin membahagiakan mereka ya Allah. Jika kami tidak bisa membahagiakan mereka di dunia, izinkan kami untuk bisa membahagiakan kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Alangkah bahagianya mereka apabila kelak di padang mahsyar mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jubah kemuliaan, diberikan mahkota yang bersinar terang. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa kemuliaan ini karena kami di dunia adalah para ahlul Quran yang senantiasa mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya menghafalkan tapi juga mengamalkannya, sehingga kami menjadi golongan ahlul Quran. Dan kalau kemudian orang tua kami diajak masuk surga bersama kami di surgamu ya Allah. Berikanlah kami kemuliaan beserta kedua orang tua kami, dan kumpulkanlah kami di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua yang hadir di sini menjadi generasi muda, generasi Qur'ani yang tidak hanya membaca, tidak hanya menghafalkan, akan tetapi juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menjadi orang-orang yang berakhlakul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.